Mas? Langsung kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Dalam Al-Qur'an Allah tidak menoleransi niat duniawi. Dalam 3 ayat Allah menegaskan siapapun yang masih mempunyai niat duniawi, ujung-ujungnya pasti ke neraka. Yang pertama di surat Ar-Ra'd, kata Allah, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, kami akan sempurnakan amal mereka di dunia sesuai yang mereka inginkan. Ingin kaya dikasih kaya, ingin korupsi diberi lawang korupsi, ingin jadi pejabat dikasih jadi pejabat. Tapi kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, mereka itu adalah orang-orang yang nanti di akhirat tidak akan dapat apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, hancur semua yang sudah diusahakan dan batal semua amal mereka. Mungkin mereka beramal solih dengan niat duniawinya, haji kah, umroh kah, sholat kah, saum kah, zakat atau apapun, tapi semuanya hancur, tidak ada yang tersisa. Yang kedua, di surat Al-Isra halaman 3 ya kiri atas, kata Allah, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, siapa yang menginginkan ajilah, ajilah itu kehidupan yang segera, dunia, kami akan berikan kepada dia, dipercepat, ajjalna lahu fiha ma nasya'. Kehidupan dunia itu kan kekayaan, ya, tahta, nanti wanita, harta, kuota, anu tatataan lah. Kami akan berikan di dunia, tapi kata Allah, summa ja'alnaha lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, kami akan jadikan untuknya neraka jahanam yang dia akan masuk ke dalamnya dalam keadaan hina. Kemudian di surat Asy-Syura kata Allah, man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha, siapa yang menginginkan ladang dunia, kami akan berikan ladang itu, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat, ya. Tapi baik di surat Al-Isra ataupun surat Asy-Syura, Allah memberikan pilihan, wa man aradal akhirata, siapa yang menginginkan akhirat, maka kata Allah, faulaika kana sa'yuhum mashkura, usaha kerasnya itu akan disyukuri, ya. Atau di surat Asy-Syura, man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi harthi, siapa yang menginginkan ladang akhirat, kami akan dobelkan ladang itu buat dia, dunia dan akhirat, ya. Akhirat itu artinya jauh, dunia artinya dekat, ya. Kalau Bapak Yana mau ke Makkah, otomatis Padang kelewatannya, Kolombo keliwatan. Tapi kalau Pak Yana ke Kolombo, mal mungkin sampai ke Makkah. Kalau di Bandung mau ke Subang, Lembang pasti kaliwatan. Tapi lamun ka Lembang
tidak akan pernah nyampe ke Subang. Kalau kita ngejar akhirat, dunia pasti kalewat. Karena untuk haji umroh kudu beunghar, nya. Menyantuni anak yatim, fakir miskin harus kaya. Menyantuni fakir miskin, kitanya harus banyak uang jadi pengusaha. Untuk bisa zakat, sodako, untuk bisa haji umroh perlu uang banyak. Jadi kalau orientasinya akhirat, dunia pasti dapat. Tapi kalau orientasinya dunia, karancaekek mal pernah nepi ka Garut, ya. Tidak akan sampai akhirat. Maka dari itu Allah di sini mengajarkan kepada kita untuk jangan sama sekali ada niatan dunia. Kalau masih ada niatan dunia, kata Nabi dalam hadis, dua saja. Satu, la hasada ila fisnatain rajulin atahullahu malan fahuwa fasullitu ala halakati fil haqqi. Orang yang diberi harta banyak dan dia menghabiskannya dalam kebaikan. Jadi orang kan kabeh yang beungharnya. Kita ingin kaya boleh, tapi kayanya itu agar bisa banyak mengeluarkannya di dalam al-haq. Lain hayang beunghar jika Rapi Ahmad, jika Sule, jika Sade, ya. Jika artis-artis geus nepi kadinya hanya pamer rumahnya gede, mobilnya banyak, ya, kebun binatangnya banyak. Bukan itu. Kita ingin kaya karena tujuannya ingin banyak berderma. Yang kedua, warajulin atahullahu ilman fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang Allah berikan ilmu tapi dia kemudian mengajarkannya dan mengamalkannya. Orang kan rata-rata ingin kaya, sekolahnya tinggi-tinggi. Ngarah naon, ngarah jadi eksekutif, ngarah jadi pejabat. Kalau itu niatannya saja berarti pinarakaeun. Harusnya orang dia belajar tinggi, kuliah, perguruan tinggi, tujuannya apa? Tujuannya agar bisa membagikan ilmunya kepada masyarakat, bisa menggerakkan dunia pendidikan, bisa banyak berbagi ilmu untuk yang lain, ya. Makanya di kita namanya perguruan tinggi, najan ITBOG. Nah, karena nanti kalau lulus kuliah harus jadi guru gitu. Tapi kebanyakan nula lulus kuliah menjual ilmunya wani piro, ya. Sok we dek wani mayar sabaraha gitu. Nah, ini niatan-niatan duniawi yang sesat begitu kita pindahkan menjadi niatan akhirat. Ini nyambung dengan hadis yang kemarin kita bahas yang populer, innamal a'malu bin niat. Jadi bukan berarti nggak boleh kita ingin kaya, boleh, tapi kayanya untuk apa? Tidak berarti kita tidak boleh jadi orang pintar, boleh, tapi udah pintar nanti mau apa? Di sini nanti yang menentukan niat duniawi atau ukhrawi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hari ini ikut umroh, ya, berjamaah kita semua. Ini bapak-bapak, ibu-ibu itu sudah ada niat akhirat. Kan umroh teh hayang ngamakmurkeun masjid Allah. Haji itu ingin kembali kepada Allah. Ini kita sudah punya modal. Da batur mah wisata kan ke Singapurnya, ke mana deh, ke Madagaskar, ke Maladewa gitu, ke Eropa Timur. Kalau kita wisata yang mahalnya inginnya ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu artinya sudah ada orientasi akhirat. Tinggal niat akhirat itu kita betul-betul pertahankan dan sempurnakan. Jangan ada lagi niatan-niatan duniawi yang akan menghancurkan lebar. Urang geus beak puluhan juta, tapi ternyata hanya untuk dikenal sebagai ya bu haji, ya bu umroh, Pak Haji, Pak Umroh. Ketang di dia mah KBG hajinya hajat, hanya untuk dikenang itu lebar, ya. Kita
umroh, kita haji hanya untuk ingin kaya, sukses duniawi, tahunku lebar. Tapi kita ingin sukses duniawi, enjoy tahiti teh jadi 10 jongkona nya. Leuwih tambah oge fakir miskin nu disantunanna nya. Pasaran 27 usah bios ti abdi we cenah sakana nya. Bios operasionalna mah mahal teh. Dia sakana ti abdi, nah itu. Jadi harus ada keinginan kaya, tapi kayanya untuk apa? Kalau kayanya hanya untuk detail duniawi, mending tobat ya enak kena sadoraka-doraka. Kita ingin jadi pejabat tinggi, mun abdi dunia pendidikannya, mitina jadi kepala sekolah, kadituna jadi lektor kepala, profesor. Nah, tunjanganna gede, gawena sageuna teu capek teuing jadi profesor mah. Maka kalau itu masih orientasinya begitu, sadoraka-doraka leungitkeun. Kita berpendidikan tinggi tujuannya ingin banyak mengajar, mengabdikan ilmu kepada masyarakat. Itu saja mungkin beberapa tazkirah buat saya pribadi, juga buat kita semua. Mudah-mudahan umroh kita ya sampai hari terakhir ini, besok kan kepulangan, betul-betul makbulah, dan itu ditandakan dengan niat yang tulus hanya untuk Allah. Tinggal PR kita, semalam juga saya ngobrol dengan Ustadz Arif, hese masalah niat mah ngalalempeng nah hese aya we, tapi dah tong stres nya. Ustadz Endang apalagi ya, beliau sesepuh, banyak diskusinya. Kumaha cenah Ustadz niatnya da, kumaha atuh urang mah tinggal ngalalempeng we. Kita semua masih belajar ya, apalagi khususnya saya masih muda nya, nafsuna gede kene. Tapi ya itu kewajiban kita meluruskan niat betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, mangga nyangakeun. Teu aya. Kumaha, Bu? Nya balanja kangge pasikeun. Oh, nya sae, Bu. Henteu, pasikeun mah sae. Komo pasikeun ka ustadnya, komo. Nya ustad di Subang. Ustad di Subang saya di Bandung. Kan pikiranna kita dunia nih mencari ini gitu. Bu, taman niatna sodako. Sok to ibu uwi umroh teu macan oleh-oleh pan disebut pedit. Bakhil. Al bakhil adu uloh, Bu. Momentan Ustaz momentaran belanja wae. Ieu mah niatna sodako. Kalem rip da ka ustad di Bandung pasti meunang. Kang Ustad percaya. Ada lagi? Masyaallah. Cekap pangitannya. Ya, hatur nuhun kana peratosana. Oh, aya mangga Pak Haji. Oh iya, nanti kita tutup dulu. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Besok karena kita kepulangan packing, jadi nggak ada kajian, langsung saja selepas subuh siap-siap. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.